Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sobat bintang yang ada di rumah. Kembali lagi sama Kak Devina di podcast Serbu, serunya baca buku. Oke, nah di podcast kita kali ini Kak Devina sudah kedatangan guest star. Nah, guest star kita adalah salah satu murid dari homeschooling bintang yang punya banyak segudang prestasi. Nah, kira-kira sobat bintang yang ada di rumah bisa nebak nggak ya siapa guest star kita kali ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja sambut Alia. Halo, aku Alia Mauida Mahfuza, kelas 12 dari homeschooling bintang Surabaya. Halo. Oke, nah bagaimana nih kabarnya Alia hari ini? Baik. Oke, sehat? Sehat. Oke, nah sobat bintang yang ada di rumah, hari ini kita akan sharing-sharing bersama Alia kelas 12. Nah, Alia ini sudah menduduki kelas 12 yang artinya dia sebentar lagi sudah lulus nih sobat bintang. Ya, kita akan berpisah nih sama Alia. Oke, itu kan nggak apa-apa. Nah, ini sebagai mungkin kenang-kenangan juga ya buat sobat bintang dan juga Alia. Nah, oke. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih Alia. Oke, nah Alia ini kan adalah salah satu murid yang prestasinya banyak sekali di homeschooling bintang ini. Nah, kira-kira Alia bisa sebutkan nggak ya prestasi apa yang sudah Alia raih? Nah, mungkin saking banyaknya nih sampai Alia lupa ya sama prestasinya apa aja. Nyontek ya Kak? Iya, boleh. Yang pertama itu ada Olimpiade Sains LKN. Oke. Itu bahasa Inggris Jatim tingkat provinsi peringkat 9. Terus yang tingkat nasionalnya dapat perak. Terus ada kompetensi sains pelajar LKN, itu bahasa Inggrisnya yang tingkat provinsi perunggu, sama yang nasional itu emas. Terus nggak cuma bahasa Inggris, ada ekonomi juga. Ekonominya tingkat provinsi harapan 1. Terus yang nasional itu emas. Terus ada lagi yang di Olimpiade Sains dan Statistika Nasional, itu bahasa Inggrisnya nasional emas. Terus ada juga kompetisi sains pelajar nasional, itu bahasa Inggrisnya tingkat provinsinya peringkat 10. Terus ada juga kompetisi nasional sains Indonesia, itu ekonominya tingkat provinsi perunggu, nasionalnya emas. Terus ada lagi Olimpiade Sains Pelajar Nasional, itu ekonominya tingkat provinsi peringkat 9, yang nasional perunggu. Terus yang bahasa Inggris nasionalnya emas. Terus ada lagi Indonesia Advanced Student Competition, itu ekonomi nasional perak sama bahasa Inggris nasional emas. Yang Indonesia Science and Medical Olympiad, itu bahasa Inggris nasional emas. Yang kompetisi saya siswa berprestasi nasional, itu bahasa Inggris nasional perak, sama yang terakhir National Science and English Competition, itu nasional bahasa Inggrisnya perak. Wah, kita beri tepuk tangan untuk Alia. Banyak banget nih sobat bintang yang ada di rumah. Prestasi dari Alia mulai dari sains, ekonomi, matematik, dan bahkan bahasa Inggris juga. Oke, nah dari sekian banyak nih prestasi yang sudah diraih sama Alia, kira-kira mana nih prestasi yang sangat berkesan untuk Alia? Ada sih satu olimpiade itu dimana yang kalau nggak salah itu OSAN, itu aku ngerjainnya pas lagi jalan-jalan sama keluarga. Jadi lagi di mall tapi aku sibuk sendiri ngerjain. Wah, keren ya. Nih sobat bintang yang ada di rumah, keren banget nih Alia. Lagi lomba, bahkan dia sempat ngerjainnya di mall sambil HP-an. Nah, biasanya kalau kita lomba kan pasti kayak fokus ya di suatu tempat di ruangan. Oke, wah keren banget. Nah, terus apa yang didapatkan dari olimpiade itu? Itu dapat emas. Dapat emas, Alhamdulillah. wah. Alhamdulillah. Dengan dia ngerjain di HP ya teman-teman, dia bisa dapat emas loh. Bayangin kalau Alia mungkin ngerjainnya di ruangan belajar, nah itu kira-kira mungkin nggak dapat emas lagi ya, bahkan lebih dari emas. Oke. Nah, Alia nyangka nggak sih kalau bisa dapat emas
ketika Olimpiade itu? Ya tentunya sih selalu bakal kerasa nggak nyangka juga ya. Soalnya ya nggak cuman aku yang ikut berpartisipasi di Olimpiadanya, kayak ngelawan beribu-ribu orang juga, apalagi yang dari puskesmasnya langsung, itu pasti banyak orangnya juga. Jadi nggak nyangka aja. Oke, ya pasti sangat nggak nyangka banget ya, apalagi waktu itu Alia kan kayak mungkin nyantai banget ngerjainnya, jadi tiba-tiba kok wah dapat emas, wah keren ya, kayak nggak expect gitu. Oke, nah ada nggak nih lomba yang Alia pernah ikuti, nah kemudian kayak sulit banget ketika Alia mungkin dari belajar atau mengikuti lombanya itu? Tapi selalu dari semua Olimpiade pasti ada sulitnya juga, soalnya dari awal-awal itu nggak tahu materi Olimpiade itu kayak gimana, jadi ya aku ikut aja biar tahu materinya, dan itu pasti yang keluar itu materi itu aja gitu, jadi ya bisa dicoba ikut Olimpiade terus biar tahu materinya gitu. Oke, nah berarti nggak kesulitannya ya standar ya, mungkin ya nggak ada yang terlalu sulit mungkin bagi Alia, atau Alia harus terlalu nge-push, nah mungkin belajarnya atau dan lain-lain yang Tapi pasti habis Olimpiade itu coba searching gitu, cara jawabnya itu kayak gimana gitu. Oke, nah berarti dari semua lomba yang pernah Alia ikuti itu kesulitannya tingkatnya standar ya, yang nggak sulit banget atau yang nggak soalnya susah. udah banyak pembahasannya juga gitu di YouTube, jadi Oke. ada bisa belajar juga. Oke, nah kira-kira nih kenapa sih Alia itu kok suka banget ikut kompetisi di bidang akademik? Nah kalau tadi kita lihat ya, kalau kita dengarkan cerita dari Alia nih, nah kan lombanya rata-rata bahasa Inggris, sains, matematik, ekonomi, nah itu kan 4 bidang akademik. Nah kira-kira kenapa tuh Alia lebih seneng lomba Sebenarnya akademik? itu dari SD emang udah sering ikut olimpiade matematika juga, terus juga ya bareng-bareng teman-teman juga buat ngewakilin sekolah, jadi emang udah dari kecil aja. Udah dari kecil ya. Oke, nah kira-kira yang paling Alia suka yang mana nih di 4 bidang akademik itu? Kayaknya bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Oke ya, mungkin bahasa Inggris lebih mudah ya untuk dipelajari, dihafalin, dan juga sekarang bahasa Inggris itu adalah bahasa yang utama, lebih utama dari bahasa Indonesia, karena kan kita juga sudah maju negaranya, kemudian kita sudah perusahaan-perusahaan mungkin yang ada di Indonesia juga sudah berkompromi dengan orang-orang luar, jadi makanya bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang penting dan utama untuk dipelajari sekarang. Oke, nah Kak Devina mau tanya nih, apa sih rahasianya Alia? Nah, bisa menang medali emas, medali perak. Nah, kira-kira apa nih rahasianya Alia? Mungkin selama Alia belajar itu harus sendiri atau harus mungkin ada cemilannya biar lebih semangat. Nah, kalau aku sih diambil santai aja. Terus kalaupun nggak tahu materinya itu apa, itu ikut aja. Yang penting dari situ, karena ikut Olimpiade itu bisa tahu progresnya kalian itu kayak mana, jadi kayak gitu. Oke, berarti Alia ini ya sering mempelajari materi-materi dari Olimpiade itu. Nah, kalau kita belajar nih untuk Olimpiade, untuk lomba dan sebagainya, nah pastikan ada kaitannya dengan membaca buku. Nah, kira-kira Alia suka nggak sih baca buku? Suka banget. Nah itu ya Sobat Bintang ya yang buat Alia bisa menang terus. Nah Olimpiadenya atau lombanya karena dia suka baca buku. Nah kira-kira ada nggak salah satu buku yang Alia paling suka banget, kemudian bisa menginspirasi kayak oh ya aku seneng baca buku ini, akhirnya aku mulai terbiasa nih coba baca buku-buku yang lain, dan sampai karena aku seneng membaca buku, akhirnya ya aku juga bisa ikut lomba-lomba karena belajar itu tadi, seneng baca buku. Alia suka banget baca bukunya Terelie itu. Cuma refreshing aja gitu loh, jadi buat istirahat dari Olimpiade
bacanya buku Terelie. Oke ya, novel ya. Ya, ya bisa nih Sobat Bintang niru nih cara belajarnya Alia. Jadi kalau Alia sudah belajar tentang akademik nih, udah belajar mungkin matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita sudah otaknya sudah berasap mungkin ya, udah pusing. Nah bisa kita selingi dengan baca-baca buku, mungkin buku cerita atau buku novel. Nah dan buku-buku yang bisa membuat otak kita fresh lagi, nggak asapnya mengebul-ngebul di kepala. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke kompetisi tadi ya Alia. Nah, kira-kira Alia itu bisa tahu lomba-lomba. Nah, itu informasinya dari mana? Nah itu sekarang udah banyak banget informasi di sosial media, itu tinggal butuh kayak ketik Olimpiade itu udah muncul semua, kayak di Instagram, TikTok itu udah banyak banget, jadi bisa coba aja ketik cari Olimpiade gitu. Oke, berarti Alia itu search ya di Instagram, Google ataupun TikTok dan sebagainya. Nah, kemudian cari Olimpiade itu udah muncul. Iya, Olimpiade. udah muncul. Oke, nah kira-kira Alia itu memutuskan nih untuk mengikuti Olimpiade atau lomba itu tadi. Nah itu atas dasar niat diri sendiri atau mungkin ada masukan dari orang tua atau teman? Sebenarnya dari niat sendiri juga, soalnya karena ngisi luang waktu juga, jadi ikut Olimpiade aja kayak gitu. Wah keren ya, mengisi waktu yang luang dengan mengikuti lomba. Kalau Kak Devina sih, kalau waktu luang ya nonton ya, streaming film ya, nggak ikut lomba. Mungkin pasti Sobat Bintang yang ada di rumah juga kayak gitu nih. Kalau ada waktu luang, dibuat untuk streaming film, nonton daripada ikut lomba. Wah keren nih Alia. Oke. Nah, pasti kalau kita mengikuti lomba, nah itu kan ada faktor lingkungan juga nih Alia yang mempengaruhi kita biar mungkin lebih semangat lagi untuk belajar. Nah kira-kira mungkin kalau dari peran orang tua Alia dulu deh, kalau Alia ikut lomba, nah kira-kira orang tua punya peran yang seperti apa? Pasti dukung sama doain juga biar Olimpiadanya itu terus lancar sama dimudahkan juga sama Tuhan. Gitu. Oke, nah mungkin ada nggak sih mungkin orang tuanya Alia pernah ngasih, kalau kata orang Jawa namanya wejangan ya, kayak nasihat ya untuk Alia mungkin kalau mengikuti Olimpiade itu harus dalam kondisi yang seperti apa, mungkin emosionalnya harus bagus atau mungkin Alia harus apa gitu, ada nggak? Nggak juga sih, cuman kayak selalu didukung terus kayak gitu, kayak mami selalu bilang kayak mama itu dukung terus kayak gitu, kayak dukung anaknya mau gimana kayak gitu. Oke, wah jadi di sini peran orang tuanya Alia sangat berpengaruh ya. Jadi di sini orang tuanya papa, mamanya Alia juga sangat mendukung nih keinginan Alia untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau dari lingkungan teman nih, kira-kira pasti kan ada tuh teman yang ngedukung kita kalau kita ikut lomba atau melakukan hal-hal yang positif. Nah tapi ada temen yang kayak mungkin dalam hatinya iri, nah atau nggak suka kita jadi grow up. Nah kira-kira kalau di lingkungan pertemanannya Alia seperti apa? Pasti selalu didukung terus, soalnya teman-temannya Alia juga keren-keren, terus Alia jadi kayak terus semangat terus biar ikut jadi keren gitu. Oke, nah jadi Sobat Bintang yang ada di rumah, jadi faktor selain orang tua, nah ternyata lingkungan pertemanan itu juga penting ya. Jadi kalau kita berteman nih dengan orang-orang yang punya vibes positif, yang selalu mendukung, mensupport, kemudian selalu ada bersama kita dalam kondisi apapun, nah itu pasti nanti kita akan bisa tumbuh lebih baik. Oke, nah ada nggak cita-cita Alia yang pingin Alia wujudin banget? Itu sebenarnya dari SMP Alia pengen banget punya side quest jadi relawan. Ya semoga aja itu side missionnya bisa terpenuhi. Amin. Ayo kita aminkan ya Sobat Bintang yang ada di rumah. Oke, terus ada lagi nggak cita-cita lainnya? Cita-cita Alia ya udah sih itu aja. Nah, kenapa Alia bisa memikirkan pengen ngewujudin cita-cita itu? Karena Alia dari SMP itu ngerasa kayak mungkin banyak orang yang sebenarnya juga butuh bantuan kayak gitu. Terus Alia pengen volunteer itu
buat Oke, bantuan itu. iya jadi mungkin Alia lihat kalau orang sekarang tuh ya nggak semuanya mampu ya, banyak yang nggak mampu juga. Oke, wah mulia sekali cita-citanya Alia loh. Wah, Kak Devina jadi terharu. Kak Devina apa ya cita-citanya? Kayaknya udah jadi guru aja deh sekarang, nggak ada cita-cita lain. Oke, nah kalau tadi kan kita sudah bicara nih soal akademik. Nah, sekarang kita akan bicara soal non-akademik. Ada nggak salah satu hal non-akademik, nah yang paling Alia suka? Alia suka banget kayak arts gitu sama olahraga. Kayak nggak cuman Alia gambar di selang waktu, tapi Alia juga beraktivitas juga kayak gitu. Oke, suka arts dan olahraga. Nah, kira-kira Alia pernah nggak mengikuti lomba seputar arts atau olahraga ini? Pernah, Alia dulu SMP ikut lomba panahan. Wah, Tapi keren. ya nggak masuk juga. Tapi Ya nggak apa-apa, kita kan udah coba ya. Iya. Oke, terus apa lagi? terus ya itu aja sih kayaknya. Soalnya juga jadi hobi aja itu untuk arts. Oh, berarti kalau kegiatan non akademik ini untuk hobinya Alia ya, Iya. bukan yang ditekuni ya. Iya. Nah, berarti kalau misal nih seumpama ada lomba kayak lomba desain grafis kan atau lomba tentang arts ya, melukis dan sebagainya, lomba olahraga. Nah, ada keinginan lagi nggak untuk ikut lomba itu? Ada. Ada. Kalau semisal ada lomba renang gitu, Alia pengen ikut. Oh, pengen ikut. Oke. Nah, tapi keinginan untuk ikutnya lebih besar dari lomba yang akademik kah? Enggak juga. Enggak juga ya. Pasti pengennya yang lomba akademik dulu ya, Ya, yang fokus baru ke betul. non akademik. Oke. Nah, kemudian dari non akademik nih masih Alia. Nah, ada nggak salah satu skill yang ingin Alia kuasai? Alia pengen bisa banget kayak Apa? melukis tanpa harus lihat referensi gitu. Oke, pengen ngelukis tanpa harus lihat referensi. Berarti kita ngelukis Kayak udah ada di dengan sini ya, di imajinasi, pikiran iya. ya. Oke, nah terus apa lagi mungkin yang lain? Apa ya? Mungkin dari kan Alia kan suka apa namanya olahraga nih. Nah, mungkin Alia pengen punya satu skill nah di bidang olahraga apa? Badminton sih. Badminton. Iya pas itu pernah pas itu lomba badminton juara 2. Wah, keren sekali. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng ikut lomba badminton dan juara 2. Wah. Ini sudah kelihatan ya Sobat Bintang ya kalau Alia ini dari akademiknya, non akademiknya bagus sekali. Nah, jadi buat Sobat Bintang yang ada di rumah nih kalau ingin seperti Alia, nah coba aja dulu. Jadi kalian bisa coba dulu ikuti lomba apapun. Nah, nanti pasti kalian akan tahu nih, oh ternyata lomba ini seperti ini ya, lomba itu seperti itu ya gitu. Nah, kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu bagaimana nanti prosesnya. Nah, siapa tahu bisa menang. Nah, seperti Alia yang punya banyak prestasi. Oke, nah sekarang Kak Devina ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk Alia, nah ini pertanyaan singkat. Sekarang kita masuk ke sesi Alia Fun Fact. Wow, oke. Nah, sekarang Alia harus jawab cepet ya. Pertanyaan dari Kak Devina ya. Oke, siap-siap. Yang pertama, matematika atau ekonomi? Matematika. Bahasa Inggris atau desain grafis? Bahasa Inggris. Baca buku atau nonton video? Baca buku. Mencatat atau merekam? Catat. Olahraga atau main game? Olahraga. Roblox atau Arduino? Roblox. Oke, thank you Alia. Nah, sekarang nih mungkin Alia ada pesan dan kesan untuk Sobat Bintang yang ada di rumah. Nah, terkait dengan gimana sih biar kita itu semangat untuk mengejar prestasi, dan mungkin Alia juga bisa ngasih tips cara belajar Alia biar Sobat Bintang yang ada di rumah bisa berprestasi seperti Alia. Kata aku jangan takut. Beneran jangan takut, karena ya coba dulu aja gitu. Terus aku juga pasti bakal selalu dukung, support teman-teman HSB. I love you. Oke, thank you Alia.
Oke, thank you Alia atas kedatangannya di podcast Serbu ini. Nah, Makasih, semoga Kak, udah teman-teman invite. iya sama-sama. Nah, semoga kita bisa kolaps lagi ya. Ya, kan karena Alia kan di sini kan masih ada tahun depan ya. Iya, jadi masih bisa ketemu dengan Kak Devina. Oke, terima kasih Alia. Terima kasih banyak sudah mau Kak Devina undang di podcast Serbu ini dan semoga apa yang disampaikan Alia Makasih kembali tadi juga, Kak. nah, iya, bisa membuat teman-teman yang ada di rumah lebih semangat lagi untuk belajar, apalagi khususnya untuk membaca. Nah, karena membaca itu dapat memperluas wawasan kita. Tanpa kita membaca, nah kita tidak akan bisa melakukan hal apapun. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca buku. Oke, thank you Alia. Terima kasih sudah datang. Kak Devina akhiri podcast hari ini. Bye bye, see you.